Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimahumullah, puji dan syukur kehadirat Allah kita panjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan insya Allah pada hari ini saya bertugas membahas moderasi ibadah mahdoh dalam kehidupan sosial. Apa itu moderasi? Apa ibadah mahdoh dan apa pula kehidupan sosial? Ini can muncul di layar karena ada pertanyaan di dalam laptop saya tidak nyambung ke layar. Sekarang yang punya ibu disambungkan ke layar. Terus saya jadi ayah sentik. Ibu-ibu rahimakumullah, moderasi itu kalau di dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia ya, ada yang mengatakan moderasi itu dari bahasa Yunani, ada juga yang mengatakan dari bahasa Inggris. Yang menurut kamus bahasa Indonesia maknanya dua. Yang pertama, moderasi itu pertengahan. Yang kedua, keseimbangan. Dan di dalam bahasa Arab, keseimbangan pertengahan itu istilahnya tawasud atau wasatiyah atau tawazun. Bisa tawasud, bisa tawazun, bisa i'tidal, pertengahan, tengah-tengah. Jadi moderasi itu pertengahan, tengah-tengah, sederhana atau seimbang. Sedangkan ibadah mahdoh dalam fikih, umpamanya fikih al-muhadzab atau juga fikih yang kontemporer Sayyid Sabiq dan Al-Wahbah Juhaili, namanya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ibadah itu terbagi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Jadi ibadah mahdoh ghair mahdoh itu bukan istilah hadis, bukan istilah Quran, tapi istilah ahli fikih. Dan dicetuskan pertama kali juga oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi Abu Yahya bin Yahya, bukan Imam Nawawi Bantani ya. Imam Nawawi besar itu ada dua. Ada Imam Nawawi orang Nawa, itu namanya Yahya bin Abi Yahya. Itu orang Nawa, makanya disebut Nawawi. Ada juga Nawawi nama orang, yaitu Banten. Nah, ini yang mencetuskan pertama ibadah mahdoh, ghair mahdoh di dalam kitab Al-Majmu' adalah Imam Nawawi orang Nawa yang bernama Yahya bin Abi Yahya. Itu beliau hidup abad ke-7 karena 636 wafatnya Imam Nawawi. Dia mengatakan ibadah itu ada ibadah mahdoh, ghair mahdoh. Yang mahdoh itu contohnya adalah syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Itu contohnya. Yang ghair mahdoh segala macam perbuatan, ucapan, dan sikap kita untuk mencari ridha Allah berdasar syariah Allah itu ibadah ghair mahdoh. Maka hayatuna kulluha ibadah.
segala hidup kita semuanya itu adalah ibadah. Itu ibadah mahdoh. Jadi kalau moderasi ibadah mahdoh, moderasi di dalam ibadah yang tadi seperti sholat, zakat, saum, haji berkaitan dengan kehidupan sosial atau kehidupan sehari-hari. Namun demikian dalam pelaksanaannya kan ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh tetap dilakukan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ya. Contohnya adalah Rasul, baik ibadah mahdoh ghair mahdoh. Hanya kalau ibadah mahdoh mah contohnya teh sudah diatur waktu, tempat, ucap maupun tekniknya. Kalau ibadah ghair mahdoh tidak diatur secara langsung. Walaupun syariahnya ada, tapi teladannya tetap sudah Rasul, karena laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah itu berlaku di dalam segala aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Itu aturannya ada. Hanya aturannya itu ada langsung secara aturannya kaku gitu, sehingga pikiran manusia tidak usah ikut ngatur gitu, karena sudah diatur. Itu mahdoh. Seperti sholat subuh 2 rakaat, kumaha lamun opat, tidak boleh ikut ngatur. Sholat subuh teh hari ini jam 4.42 sampai terbit matahari. Terbit matahari jam berapa? Jam 6:01 ya. Habis itu terbit matahari. Di luar itu tuh bisa sholat subuh, kecuali anu pohok kaliwat atau kasarean. Duh sare udang-udang jam 8. Sholat subuh di situ. Jadi aturannya tuh tidak si otak kita, si pikiran kita nggak boleh ikut ngatur. Cek sunah Rasul gitu, harus gitu. Nah kalau ibadah ghair mahdoh, otak manusia juga akal pikiran kita itu ikut mengatur. Makanya di sini saya sebut ibadah mahdoh itu yang sifatnya tauqifiyah. Jadi sudah tetap, ya. Walaupun di dalam ibadah mahdoh juga ada ghair mahdohnya, umpamanya sholat. Sholat itu ucap, sikap, tindakan sudah diatur. Tetapi pakaian sholat sudah diatur auratnya, tapi warnanya tidak diatur. Warna ayu sholatnya kudu bodas wae, enggak. Orang Arab mah bidel. Ibu-ibu mah di Masjid Talim warna-warni. Jadi itu walaupun di dalam ibadah mahdoh ada yang ghair mahdohnya. Dan begitu pula di dalam prakteknya Rasulullah SAW kalau sholat jadi imam tidak pernah baca mushaf. Mushaf itu apa? Al-Quran yang kita sebut Al-Quran itu mushaf yang dijilid itu Rasulullah tidak pernah baca mushaf. Tetapi Aisyah istri Rasul yang wafat tahun 58 eta kalangkung di buku 578 ada yang nyebut 57, jadi Aisyah itu wafatnya ada nyebut 58, eta mah katoel 7 wafat 58 Hijriah menginstruksikan kepada imam, kan setelah Rasul wafat pemerintahan itu pindah ya, zaman Rasul sampai Abu Bakar sampai Utsman masih di Madinah. Tetapi zaman Ali bin Abi Thalib kan pemerintahan itu pindah ke Kufah, sehingga Imam Ali itu berada di Kufah. Lalu masjid dipimpin ku siapa?
DKM mun ayeuna mah. DKM teh ya Siti Aisyah. Tapi karena Siti Aisyah mah perempuan, tidak bisa jadi imam, maka imamnya itu Dakwan. Nah, oleh Aisyah, Dakwan itu disediakan mushaf Quran. Jadi Dakwan kalau ngimaman baca mushaf Quran, walaupun Dakwan teh hafal Quran, tapi baca mushaf supaya ngahanca. Jadi itu beda. Padahal sholat, karena ada di dalam sholat juga yang tidak diatur seperti pakaian yang ada di dalam sholat, di dalam hadis itu harus baca Quran. Setelah Fatihah itu baca anak kumaha, pakai mushaf atau tidak, itu tidak diatur. Surat apa sholatnya. Itu antara mahdoh goir mahdoh. Kemudian moderasi dalam ibadah mahdoh berarti pertengahan di dalam ibadah mahdoh itu. Kenapa bisa pertengahan? Karena ketika mencontoh Rasul, para sahabat itu bermunculan berbeda. Kita lihat di halaman berapa ini B. Perbedaan antara umat telah muncul di masa silam. Itu sejak masa para sahabat. Telah muncul beragam corak pemahaman dalam meneladani praktek ibadah Rasul, khususnya dalam ibadah mahdoh yang kita bicarakan, seperti sholat malam, qiyamul lail, dan saum sunnah. Sahabat yang berpegang teguh seperti ini karena mengikuti apa yang diriwayatkan dari Aisyah yang wafat tahun 58 Hijriah itu. Kata Aisyah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafat toro qadamahu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun malam, apa bangun malam teh? Tahajud atau qiyamul lail. Maka badai tahajud, badai qiyamul lail, bangun malam, yaqumu minal lail, ketika bangun malam, hatta tatafat toro qadamahu, sehingga bengkak-bengkak. Ada juga yang mengartikan pecah-pecah teh naon? Roromeheun. Bahasa Sundana roromeheun. Ya, perpecahan suku. Sekarang zaman roromeheun, pecah suku, qadamahu. Faqalat, maka Aisyah itu bertanya, Aisyah, lima tasna'u hada ya Rasulullah? Kenapa engkau berbuat seperti itu ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik, padahal engkau sudah mendapat ampunan dari perbuatan yang telah lewat, wa ma ta'akhkhar, yang belum terlewat. Qala, maka Rasul menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah aku tidak menginginkan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Falamma kasura, tatkala banyak lahmuhu, dagingna. Naon banyak daging teh? Gemuk montok atuh. Ya, bisi ari disebut gemuk mah ngambek montok. Ulah disebut ceking, tapi langsing. Jadi raos antara suami istri teh, geuning ibu ayeuna mah parantos montok, tong disebut gemuk. Ngalitan geuning langsing gitu kan. Raos kan ibu ge sok lamun disebut disebut gemuk atau gendut kan ngambek. Nah, falamma kasura bisi ngalemer ka mana-mana. Falamma kasura, tatkala banyak lahmuhu dagingna, daging Rasul, sholat jalisan, maka Rasul itu sholat sambil duduk.
Faida kana ayyar ka'a, tapi ketika mau ruku, koma beliau berdiri, fakoro'a kemudian membaca, summa raka'a lalu ruku. Apa itu dari hadis ini? Mungkin ibu menyorotinya, yakumu minal lail hatta tatafat toro kodamahu, bangun malam sehingga pecah-pecah kakinya. Jadi tahajud teh lamun menggaris bawahi ini kudu maksakeun walaupun nepi ka romeheun. Kalau menggaris bawahi itu. Tapi ada juga yang menggaris bawahi kalimat berikutnya, lima tasna'u hada, kenapa engkau berbuat seperti itu ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Berarti kalau begitu tahajud teh bukan untuk tobat. Da geuning Rasul oge sudah diampuni tetap tahajud. Kalau dari situ pendekatannya. Tapi ada juga pendekatan hadis itu jawaban Rasul. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku menginginkan menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur? Kalau kalimat ini yang disoroti apa? Jadi syukur. Salat teh lain boga kahayang. Jadi tahajud teh bukan ingin apa-apa, tapi bersyukur atas nikmat. Ada juga yang bersangkutan mengkaji hadis itu, falamma kasura lahmuhu, ketika montok sholat jalisan, maka sholatnya sambil duduk. Kalau ini yang di garis bawahi apa mananya? Ya, boleh sambil duduk atau ada perubahan ya. Jadi sholat teh lamun cangkel bisa duduk. Pemanya der teh imam teh panjang bacaan anak keur taraweh. Ibu cangkel kemana? Duduk. Weda Rasul teh duduk. Lamun cangkel mah. Jadi entong dipakai tong amat. Imam teh panjang-panjang teuing geus cangkel. Nya entong tong amat duduk aja dulu. Nanti imamnya begitu mau ruku berdiri juga. Ada berdiri dia langsungnya sujud ruku. Karena di sini dikatakan koma berdiri, fakoroa sumai roka'a kemudian ruku. Jadi ibu-ibu hadis teh bisa dari disoroti berbagai frasa. Apa frasa teh? Kalimat merangkai frasa teh kalimat-kalimat yang berarti, jadi berdasar potongan kalimat ya, berdasar potongan kalimat mengkaji hadis itu bisa demikian. Jadi dengan cara demikian maka mungkin nanti ketika ibu mendengar ceramah, karena kan FKMTI mah penceramahan ganti-gantinya tetap, kecuali upami di majelis taklim masing-masing kan penceramahnya itu tetap. Jadi itu tergantung kepada dari mana penceramah itu menyoroti di dalam hadis itu, dan bisa kita terima apa yang ditonjolkan oleh mereka. Dan ternyata para sahabat juga begitu, karena dalam hadis ini diterangkan bahwa Rasul memaksakan diri beribadah walau telah mendapat ampunan, maka bagaimana kata sahabat kita? Rasul aja sudah mendapat ampunan, ibadahnya begitu semangat, begitu rajin, belaan raromeheun, istilahnya raromeheun. Ayo urang can mendapat ampunan atau komodeui kudu leuwih. Ada yang berpendapat demikian memahaminya. Karena ibadah itu ternyata Rasul juga bukan menginginkan sesuatu, tapi ingin bersyukur. Namun di pihak lain ada pula yang mengutamakan
hubungan sesama manusia dibanding ibadah ritual mahdoh. Ada juga memahaminya. Karena apa? Karena di dalam hadis juga Rasul itu berubah ketika lahmuhu kasuro, ketika dagingnya banyak gitu ya, maka sambil duduk. Berarti itu kaitan dengan kontemporer, berkaitan dengan kebutuhan fisik jasmani, karena Rasulullah SAW juga begitu. Sehingga para sahabat itu terjadilah dua pemahaman, dan ternyata dikemukakan pula oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang wafat tahun 57 Hijriah. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia mengatakan, qala rajulun, seseorang atau seorang laki-laki sahabat berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, inna fulana yadkuru min kasroti solatiha wa siyamiha wa sodaqotiha goiro annaha tu'di jironaha bilisaniha. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, sesungguhnya pulanah itu apa? Ya, dia perempuan, wanita, yudkaru populer min kasroti solatiha, karena banyak sholatnya, wasiyamiha dan saumnya, wasodakotiha dan sedekahnya, goiro annaha tu'addi atau tu'di jironaha bilisaniha, cuman goreng kata tangga, ucapan api kanyireun batur. Aku mah ya Rasulullah nu kitu, ritual nama bagus, cuman goreng kata tangga. Bagaimana ya Rasulullah? Qala, maka Rasul menjawab, iya finnar, itu calon ahli neraka. Jadi walaupun sholatnya banyak, tahajudnya banyak, di sini mah sholatiha, kasurat sholatuha, sholatnya banyak, saumnya rajin, sodakonya juga, tapi karena goreng kata tangga, etama calon pinerakaan, kata Rasul. Dan hadis ini sedang dibahas, sudah jadi buku ya, itu 136 halaman bukunya hadis ini. Itu dibahas di Muhajirin tiap subuh pertama dan di Al-Khairat tiap Jumat pertama. Jadi disamakan itu Al-Muhajirin dan Al-Khairat kebetulan. Justru kata Rasul, walaupun bagus ritualnya, tapi kalau goreng kata tangga, goreng nanti ada di lisannya saja, pikanya dengan batur, itu fitnah. Maka sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, fa inna fulana, perempuan yudkaru populer min qillati syamiha, saumna teh saeuti, cuman yang pardu wungkul, wa sadaqatiha, sedekahnya juga, wa sholatiha, sholatnya juga, bahkan sedekahnya itu hanya sepotong kiju, tapi la tu'di jironaha, tapi tidak pernah menyakiti tetangga, bilisaniha, sangat baik. Bagaimana ya Rasulullah nuk itu? Qala hiya fil jannah, itu surga. Ini kan hadis ini membicarakan dua orang, makanya saya judulnya itu perempuan dalam timbangan syariah. Jadi yang satu pinerakaan, yang satu pisurgaeun, beda di dalam ibadah mahdohna. Nu hiji ibadah mahdohna bagus, tapi goreng kata tangga. Nu hiji ibadah mahdohna sederhana, tapi baik kata tangga, itu ahli surga. Mun ayeuna mah meureun ibu, da ieu teh ibu nu caritakeun dina hadis teh. Kumaha cenah mun lalaki nya sarua wae, pokona mah ieu mah pulanah dicaritakeun ibu, nu nanya lalaki.
Beren mun ayeuna mah umrohna bisa tiap tahun, bahkan ada setahun 2 kali 3 kali. Tapi eta tetanggana nu lapar teu dibere bantuan. Nah ieu mah meureun kitu meunanya. Jadi hari umrohna mah kabedag 30 juta, 29 juta, paling murah 25 juta. Tapi eta nu sakola tetangga sekolah ge teu kabedageun diantep dari mana mah kitu kan. Caritana teh tah ku Rasul dinilai mana. Ya jadi dari hadis ini muncul perbedaan memahami para sahabat itu. Kemudian di sini dikatakan hadis ini menjadi pengingat tegas bahwa keberagamaan yang tidak diiringi dengan kepedulian dan akhlak sosial adalah keberagamaan yang timpang dan berisiko rusak keseluruhan bangunan spiritual seseorang. Dalam hadis ini tegaskan bahwa yang lisannya buruk pada tetangga sebagai calon ahli neraka, walau ritual mahdohnya bagus. Sebaliknya, yang baik pada tetangga itu calon ahli surga, walau ritualnya sederhana, apa adanya, yang wajib-wajib saja. Nah, dari sini kan atuh maning kumahanya maning mana. Maka muncullah ketika Rasulullah SAW ibadah khusus, sahabat mengikuti contoh Rasul. Ada yang mengatakan demikian. Ini Aisyah lagi berbicara. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yahtajiru hasiran bil lail fayusalli alaihi wa yabsutuhu bin nahar fayajlisu alaihi faja'alan nas yatsubuna ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fayusalluna bi salatihi hatta kasuru fa aqbala faqala ya ayyuhan nas khudu minal a'mali ma tutikuna fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal a'mal ilallah ma dama wa in qalla. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yahtajiru hasiron menghamparkan tikar bilail pada malam, pada suatu malam, fayusolli dan beliau sholat di atas tikar itu, wayabsutuhu bin nahar dan di siang hari juga beliau melaksanakan menghamparkan tikarnya itu alaihi faja'alan nas, maka para sahabat itu yasubuna ilan nabi, ikut mengikuti Rasul, fayusallun dan sholat bisolatihi dan sholat dengan sholatnya, hatta kasuru sehingga banyak orang-orang itu mengikuti Rasul. Jadi di sini diceritakan oleh Aisyah, Rasul itu pernah membuat sekat ya dengan di masjidnya. Kan di zaman Rasul mah masjid yang gemblang gitu, pakai lalangit, pakai atap. Jadi upami hoyong itikaf malam itu kan nganggo sekat-sekat, kemah-kemah gitu. Nah Rasul membuat kemah pada malam itu untuk bertahajud, sehingga para sahabat itu ngariring ikut. Dan siang juga Rasul mengamparkan tikar, para sahabat banyak. Fayusallun bisolatihi, sholat seperti Rasul, hatta kasuru semakin banyak. Karena semakin banyak, fa'aqbala, maka Rasul menghadap para sahabat. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, khudu minal a'mali, ambillah dari amal itu, matutikun, apa yang kamu mampu. Fa innallah, semuanya Allah la yamallu hatta tamallu,
Sungguhnya Allah itu tidak akan merasa bosan sehingga kalian bosan. Wa inna ahabbal amal, karena amal yang paling dicintai ilallah oleh Allah madama, apa yang rutin, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi ketika Rasulullah SAW banyak sahabat yang ikut seperti beliau dan sholatnya seperti beliau, maka oleh Rasul tegur, kamu jangan memaksakan diri ari amal ibadah teh, sesuai kemampuan saja, matutikun. Da Allah mau moal bosen. Mun ibu teh tahajud teh angger we kitu jam 3 atau jam 4, angger we kitu. Pan mun manusia mah bosen, Allah mau moal bosen. Ataupun saum teh ibu-ibu teh ngan ngukur sabulan teh 3 hari we wungkul gitu, 13, 14, 15 rutin we kitu wungkul nu enteng. Allah mah bosan. Walaupun hanya itu, baca Quran teh ibu ngan kur sajud we saminggu, tapi rutin moal bosan. Mah tutikun, karena apa yang kamu mampu. Fa innallaha la yamalu hatta tamalu. Kenapa Rasul menegur begitu? Karena khawatir kalau diantep para sahabat tidak ditegur Rasul, disangkana apa yang dipraktekkan Rasul teh jadi wajib. Makanya oleh Rasul, kamu matutikun we, ulah geledug ces. Naon geledug ces teh nya? Wow, angat-angat tai ayam. Angat tai ayam. Buru-buru gitu, les begitu. Tapi yang paling bagus itu adalah matutikun. Karena apa? Wa inna ahabbal amal ilallah madama. Amal yang paling baik itu di sisi Allah adalah yang dawam, continue, istiqomah, terus menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit. Itu sodakoh gebrek pe 100 juta, les wente saumur-umur. Ayo mas 1 juta we sehari, tapi rutin itu lebih baik. Belajar juga sama, belajar juga belajar 5 jam sapoe les we dan kur sabulan sakali. Tapi mending anu sehari nate rutin, sehari 1 olahraga 2 kan sama. Olahraga 3 jam les ente. Tapi anu bagus makan setengah jam aja tiap hari kan, tiap hari aja setengah jam kan lumayan itu, daripada les wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi prinsip moderasi ini, hadis ini menjadi landasan penting dalam prinsip wasatiyah atau moderasi di dalam beribadah ya. Di tengah masyarakat modern yang sekarang sibuk, hadis ini menegaskan bahwa ibadah yang ideal adalah yang berkelanjutan dan tidak memberatkan diri. Islam tidak menganjurkan ekstremitas, baik dalam mengabaikan ibadah maupun berlebihan tong kurang tong, tidak boleh ifrat maupun takrik. Kemudian yang kedua, keseimbangan spiritual dan sosial. Jadi jangan sampai karena tahajudnya semalam suntuk sehingga besoknya ngantuk. Wah, kamu ay sholat mah ya mah dagang nawe ngantuk karena sholat tahajud. Makanya Rasul mengatakan hudu minal a'mal matutikun. Jadi kan moderasi itu matutikun. Jadi tidak mengabaikan tanggung jawab sosial karena terlalu fokus dalam ibadah individu. Jangan lupa harus dibantu. Kemudian yang ketiga, Allah tidak akan bosan dengan yang rutin. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu
walau rutin dan tetap tidak berganti-ganti tidak akan membuat Allah bosan. Tetaplah yang rutin secara kontinu yang baik. Jangan menganggap Allah akan bosan memperhatikan ibadah umat yang rutin. Kemudian yang keempat, psikologi ibadah, konsistensi lebih utama dibanding kuantitas. Dalam psikologi kontemporer, kebiasaan yang kecil dan konsisten lebih mudah dipertahankan dan memberi dampak yang panjang dibanding tindakan besar yang tidak berkelanjutan. Rasul yang 1470 tahun, 77 tahun ya, yang lalu hijrah, itu memberikan pesan untuk membangun kebiasaan spiritual seperti sholat tahajud, mesti hanya tidak banyak rakaatnya, membaca Quran walaupun mungkin hanya beberapa ayat tapi rutin, sedangkan ya jumlahnya kecil tapi dilaksanakan rutin. Itu moderasi berdasar hadis ini, wa intutiqun. Kemudian menjawab tantangan gaya hidup modern. Dalam gaya hidup modern yang penuh tekanan, hadis ini memberi ruang untuk beragama secara fleksibel tanpa harus merasa berdosa jika tidak sanggup melakukan yang berlebih, asal rutin. Jadi jangan sampai gaya alim pada suatu saat, begitu waktu lain pohon, jangan sampai seperti itu. Kemudian termasuk juga dalam tolab ilmu, belajar, yang kata Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang mana, Bu? Imam Syafi'i lahirnya di mana, Bu? Di Gaza yang sekarang digempur Israel. Itu lahirnya Imam Syafi'i, terus ke Mekah, terus ke Madinah, terus ke Kufah, terus ke Mesir, wafat di Mesir. Tahun berapa wafatnya Imam Syafi'i? Tahun 204. Ai lahirna 150. Jadi usia nanti ngan ukur 54 tahun Imam Syafi'i mah. Jadi muda kene 54 tahun tos wafat, tetapi karyanya hebat. Ada album, ada risalah, dan sampai madhabnya ke Indonesia mayoritas. Bahkan madhab Syafi'i di dalam pernikahan jadi undang-undang. Jadi kalau ibu baca undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 itu aturan-aturannya berdasar madhab Syafi'i. Itu kebanyakan berdasar madhab Asy-Syafi'i, karena kebetulan memang hari dalam pernikahan tidak banyak perbedaan ya. Tapi banyak yang menonjol perbedaannya madhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi kembali lagi, kata Imam Asy-Syafi'i, tolabul ilmi faridotun min sholatin nawafil. Tolab ilmu itu lebih utama dibanding sholat sunat. Itu Imam Syafi'i. Jadi lamun madhab Syafi'i mah loba keneh tolab ilmu gitu. Jadi daripada ibadah ritual lebih banyak tolab ilmu. Imam Syafi'i itu bisa ibu baca di dalam kitab Al-Majmu' halaman 20, karena di Imam Nawawi tadi teh dicarioskeun. Itu halaman 20 itu tolabul ilmi afdalu min sholatin nawafil. Jadi menurut Imam Syafi'i mah tolab ilmu itu bagus, rutin. Dan cara tolab ilmu yang bagus memang yang 3x1 lebih bagus dibanding 1x3. Apa maksudnya 3x1? 3 kali ngan gak sajam-sajam ngan 3 kali gitu saminggu teh. Itu lebih bagus daripada 1 kali 3 jam. Jadi 3 kali 1 jam itu lebih bagus dibanding 3 kali ngankur 3 jam ngankur sekali. Bahkan Imam Asy-Syafi'i memahami dari sholat subuh nunggu
terbit matahari ya, nunggu isyraq, nunggu syuruk, nunggu isyraq. Itu kan yang kurun zikir ya, supaya mendapat nilai haji dan umroh. Nah di situ zikir itu adalah tolab ilmu, diskusi. Jadi subuh itu sambil nunggu terbit matahari itu supaya mendapat nilai umroh itu dengan mengkaji Quran dan hadis. Itu sudah saya tulis bukunya, Meraih Nilai Haji dan Umroh Tanpa Mendekati Ka'bah. Itu bukunya diterbitkan oleh penerbit Bogor, tuh 188 halaman jadi 200 halaman itu bukunya. Tuh meraih nilai haji dan umroh tanpa mendekati Ka'bah. Pernah juga terbit di sendiri, tapi sekarang sudah diterbitkan oleh penerbit resmi ya. Jadi kalau mau panjang nanti ya, itu apa dikir segala macam, sholat segala macam itu bisa dibaca itu di buku tersebut. Tapi mau dibagikan secara gratis atau mampu. Itu mampu mayarna gitu. Ayo, gimana gratis atau ipis we. Kenapa Pak Saifuddin bisa nulis banyak? Kenapa bisa nulis banyak? Bukunya lebih dari 100 judul buku saya. Itu bisa dilihat di Google Scholar atas nama Saifuddin ASN. Itu buku-buku yang sudah terbit, lebih dari 100 buku. Kenapa? Karena Pak Saifuddin mah bukan mubalik populer. Bukan ustadz populer. Kalau ustadz populer mah tidak mampu untuk menulis ya. Karena kan dari subuh ceramah, jam 8 ceramah lagi, jam 9 ceramah lagi, ba'da duhur ceramah lagi, sampai malam terus ceramah keliling. Mana mungkin dia sempat baca, boro-boro nulis. Sebab Pak Saifuddin bukan populer, jadi punya kesempatan. Kalau bukan ustadz populer nulis gitu. Kemudian yang ketujuh, jangan bosan tolab ilmu itu kepada yang rutin. Makanya jangan bosan itu ibu tolab ilmu. Kan biasanya lu rutin mah setiknya. Iya, sekarang itu kan udah rutin sebulan sekali FKI menyelenggarakan. Tapi yang rutin mah di mesin masing-masing kan setik. Tapi jangan bosan setik oke. Jadi Pak Saifuddin oke ngajar di Al-Hoirot paling berapa 30 atau 25 itu muhajirin atau di mana sedikit-sedikit ya jangan bosan. Kan lumayan bisa ngabagikan buku, coba anu hadir 100 kieu. Ngabagina berat kan? Kayak gitu kan per 30 bagikeun. Jangan bosan. Karena di situ berdasar hatta sehingga kalian pun bosan, Allah mau bosan. Kemudian yang ke-8 dalam hadis ini, wa inna ahabbal amal ilallah madama wa in qala, dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Jadi bahkan ilmu yang disampaikan oleh para ustadz yang rutin itu lebih istilahnya itu lebih berprogram kan. Beda lagi ceramah umum akan apalagi penceramahnya yang populer, ceramah-ceramah gitu, tos leos ya kan 10 menit atau setengah jam leos itu hilang. Rame nama mohon rame, tapi kadang-kadang karena sibuk teh bisa sama ceramah di sini karena bingung dengan materi eta deui we gitu. Sekarang dipanggil di Baitur Rahmah, besoknya panggil di Al-Wahid, besoknya panggil di Al-Kausar, besoknya lah panggil di Baitur Rahim, besoknya ada muhajirin, terus menerus tungtu nama sarwakeun materinya. Nyerah bingung. Itu bisa terjadi demikian. Kemudian perasa fa inna ahabal amal ilallah madama qala itu awain qala bisa dipahami dalam pengajian sedikit jamaah, bisa sedikit materi mungkin menariknya, tetapi karena rutin jadi semakin bertambah. Dan ternyata Rasulullah SAW juga
menegur sahabat yang mementingkan ritual. Kita lihat hadis yang ke berapa nih? Keempat ya. Hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu wafat 93. Kenal Ibu Anas bin Malik? Itu Anas bin Malik itu ibuna Ummu Malik ya. Itu ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah waktu hijrah, waktu hijrah, Ummu Sulaim namanya. Waktu hijrah kan para sahabat tuh berbondong-bondong mau berinfak. Jadi mau berinfak, mau menyumbangkan harta, nyumbangkan tanah, nyumbangkan rumah kepada Rasul itu. Tapi beliau, Ibu Anas bin Malik mah orangnya tidak punya harta. Tapi dia tahu Rasul itu tidak punya anak laki-laki yang masih hidup. Kan beliau sampai ke Madinah umur berapa, Bu? Sampai ke Madinah waktu hijrah usia berapa? 53 Hijriah. Kumaha ngilungna 53? Iya, waktu nikah umur 25, waktu 40 dapat wahyu 13 di Mekah, berarti usia 53. Di Madinah berapa tahun? 10. Dan ketika wafat berarti beliau usia 63 tahun. Ya, ngitung heula we. Jadi Rasulullah SAW masih muda. Jadi kalau tadi waktu Rasulullah SAW kasurah lahmuhu banyak dagingnya, itu ketika sekitar usia 60-an. Jadi tos kalangkung umur Rasul mah. Ari abdi mah lahir tahun kan aja di buku ini. Ada tuh di halaman pertama. Di halaman pertama di handap footnote tuh 12 Rabiul Awal tahun 1374. Jadi sekarang 1447 dihitung jadi 73 tahun, beda 10 tahun. Rasul 63, saya sudah 73. Alhamdulillah melebihi Rasul. 73 tahun. Nah, geuninganan Masehina teu ditulis sabab Masehi nama waktu daftar keliru. Masehi nama. Jadi dina ijazah mah tahun 56 padahal 54 gitu. Jadi dan Rasul juga pakainya Hijriah. 63 teh Hijriah. Jadi kalau saya 73 tahun Hijriah. Jadi nampaknya juga muda seperti umur berapa? 72 tahun setengah. Nah, kembali Anas tadi nanti pokok nih. Anas bin Malik itu pada saat itu berusia 10 tahun ketika Rasul hijrah. Ya Rasulullah, saya mah tidak punya harta, tapi engkau saya tahu engkau itu tidak punya anak laki-laki. Ini aja anak laki-laki saya hadiahkan kepada engkau. Jadikanlah anak angkat seperti anak kandungmu. Ya Rasulullah, bahagia sekali diberi anak. Keur mah boga anak laki-laki maka dikader, maka diterima oleh Rasul. Tapi kata ibunya, ya Rasulullah, atuh doakeun untuk anak saya. Maka Rasul berdoa, Allahumma tawil umurahu. Ya Allah, panjangkanlah usianya. Tambahan lagi ya Rasulullah, ya Allahumma aksir amwalahu, perbanyak hartanya. Tambah lagi ya Rasulullah, Allahumma aksir auladahu, perbanyak anaknya. Maka ketika Anas bin Malik sudah tua mengatakan, alhamdulillah saya jadi orang kaya raya, dan usia saja panjang.
karena wafat 93, lahir 10 sebelum hijrah, berarti umur 10 ini tambah 80 kilo, berarti 103 tahun, dan cucunya 114, anaknya 86. Istrina dages berlaku temenang lebih dari 4. Jadi tapi kan ganti-ganti, istrinya maut kawin deui, maut kawin deui kan gitu. Jadi 86 itu Anas bin Malik. Nah, kata Anas bin Malik, kayak bisa panjang ting cerita Anas. Ja'a salah satu rohtin, sampai jam 3 ya. Ja'a telah datang salah satu rohtin, 3 orang atau 3 kelompok. Ila buyuti azwajin Nabi, ke rumah para istri Nabi. Di sini buyut itu rumah, jamak dari bait. Jadi buyut itu rumah-rumah. Jadi rumah Rasul itu banyak. Buyut ngaranna ke. Dan buyuti azwaj, rumah istri Nabi. Pada tahun ke-7 Hijriah, istri Rasul teh jumlahnya berapa? Pada tahun ke-7 Hijriah, istri Rasul teh jumlahnya 9. Tahun ke-7. Karena kan marawat sapali seperti Khadijah, kemudian Zainab binti Huzaimah, kemudian Maimunah, ya, U3 mah maut duluan. Jadi pada tahun ke-7 Hijriah itu Rasul istrinya 9. Dan ke-7 Rasul itu si istrinya masing-masing rumahna teh. Jadi untuk salapan salimah, untuk mata bapak-bapak lamun rek namahan istri kudu namahan imah. Iya, kudu imah masing-masing, kudu bisi pasea. Jadi tidak boleh itu hari istri nama, hari imah teu nama. Imah teu nama, hari gaji teu nama. Teu kaci itu. Ya, jadi 9, makanya ila ajwajin Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi. Falamma ukhbiru, tatkala diberitahu, ka'annahum taqaluha. Mereka beranggapan, aduh kecil sekali saya ya dibanding Rasul. Setelah diterangkan ibadah Rasul seperti itu. Wa aina nahnu, di mana posisi kita minan Nabi dibanding Nabi? Qad ghufira lahu ma taqaddama min danbihi, padahal mendapat ampunan dari Allah dari dosa yang telah lewat. Wa ma ta'akhkhar, dan belum lewat. Faqala ahaduhum, maka di antara mereka, ama ana fa inni usallil lail abadan. Yang satu mengatakan, kalau begitu saya mau ikut sholat malamnya aja. Saya akan sholat malam tiap malam. Itu satu. Wa qala akhar, yang lain lagi, ana asumud dahr, saya akan saum tiap hari sepanjang zaman. Wala uktir, dan tidak akan tidur. Wa qala akhar, ada yang mengatakan lagi, ana a'tazilun nisa, saya akan jauh dari wanita karena takut agoda teu bisa ibadah. Fala atajawwaju, maka saya tidak akan menikah abadan selamanya. Faja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba sudah para sahabat ngomong begitu teh, Rasul datang ilaihim, kepada mereka. Faqala a'antum ladina kuntum kada wa kada, apa kamu katakan seperti itu, seperti ini? Kamu tidak akan menikah karena takut terganggu, kamu akan tahajud tiap malam, kamu akan saum tiap hari. Adalah kada. Ama ingat, wallah, demi Allah, inilah ahsyakum,
Kalian tahu kan aku itu yang paling takut lillah kepada Allah, wa atqakum dan paling takwa lahu kepadanya. Lakinni tapi asumu wa uftir. Aku saum tapi suka berbuka. Aku tidak pernah saum setiap hari, kata Rasul. Wa usolli, aku juga sholat. Wa arkud, juga suka tidur. Ente sholat tahajud semalam suntuk, enggak. Rasul juga suka tidur. Wa atajawwajun nisa, dan aku juga menikah beberapa wanita. Faman rogiba an sunnati, barang siapa yang tidak menyenangi sunnahku, falaisa minni, bukan golonganku. Jadi yang mau tahajud tiap malam oleh Rasul tidak boleh, yang saum tiap hari juga tidak boleh, yang tidak menikah juga tidak boleh. Yang mau nikah silahkan nikah, ulah abdi mah moal nikah karena hayang ibadah, enggak begitu juga. Saya mah moal menggauli istri karena hayang tahajud, enggak juga begitu. Jadi saum juga enggak begitu, tapi harus seimbang, moderasi kan yang judulnya kita juga. Jadi hadis ini menjadi landasan utama dalam membangun prinsip moderat atau moderasi beragama, dengan makna menolak sikap gulu atau ekstrim, berlebihan. Ketiga orang sahabat tersebut ingin berlebih-lebihan ibadah, tidak tidur, tidak berhenti saum, dan menolak pernikahan. Maka Rasul menegaskan bahwa ibadah yang benar adalah seimbang, tidak menyalahi fitrah manusia. Moderasi bukan berarti mengurangi nilai ibadah, tetapi menyeimbangkan. Kemudian kedua, meneladani Rasul itu harus secara proporsional. Maka Rasul mengatakan, lakinni asum wa uftir wa usolli wa arkud wa ataju wa nisa. Aku paling takwa, paling takut kepada Allah, tapi aku saum, tapi juga buka, tidak saum setiap hari. Usolli, aku sholat, wa arkud, tapi tidur. Jangan tahajud semalam suntuk. Wa atajawwajun nisa, dan aku juga menikah. Maka ditegaskan, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak menyenangi sunnahku, itu bukan golonganku. Kemudian ibadah itu harus sesuai dengan kekuatan. Hudu minal a'mal matutikun tadi, ya, hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis berikutnya, Rasul sangat hormat pada hak suami istri, maka minta izin secara baik ketika mau ibadah semalaman. Qala Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar. Beliau itu murid Aisyah. Aisyah juga punya murid, ya. Kata Ibnu Umar, akhbirina bi'ajabi syai'in. Tolong beritahukan kepadaku dengan sesuatu yang menakjubkanmu, apa yang dilihat dari Rasul. Fasakatat, tapi ditanya begitu, Aisyah diminta begitu, terdiam. Summa qalat, kemudian dia mengatakan, lamma kanat lailatun minal layali, tatkala malam di berbagai malam, qala Rasul bersabda, ya Aisyah, wahai istriku, darini ata'abbadul lailah li rabbi, izinkan aku akan beribadah pada malam ini. Qultu, maka Aisyah mengatakan, wallah, demi Allah, inilah uhibbu qurbak, aku itu mencintai tidur berdampingan denganmu, aku senang, aku bahagia berada di sampingmu. Wa uhibbu masarok, tapi aku lebih mencintai lagi apa yang kau mendatangkan kebahagiaan bagimu. Faqala, dan dia mengatakan, faqoma, Rasul bangun setelah diizinkan Rasul itu, fatatoharo, dan bersuci, summa qoma,
yusolli, kemudian sholat. Falam yazal yabki, maka beliau menangis di dalam sholat itu. Hatta balla hijrahu, sehingga membasahi. Summa baka, kemudian nangis. Falam yazal, dan tidak berhenti menangis. Yabki hatta balla lihyatahu, sehingga jenggotnya terbasahi. Summa baka yabki, dan beliau terus menerus menangis. Hatta balal ardo, sehingga membasahi bumi. Dan ternyata itu sampai faja'a Bilal datang untuk adzan, jadi sampai subuh bisolah. Falamma ra'ahu, Bilal pun melihat Rasul itu. Ra'ahu yabki, cari nol, bekas nangis. Nah, unatunya cari nol. Ya, pokoknya mah bekas menangis lah. Jadi bila itu nanya, ya Rasulullah, lima tabki, kenapa engkau menangis? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, padahal Allah telah mengampuni dosamu, baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Faqala, Rasul menjawab, afala akunu 'abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Laqad nazalat alayyal lailah, turun pada saat itu ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkur fiha, celaka orang yang membaca ini tapi tidak mikir. Nah, ibu memahami hadis ini dari segi apa? Mau dari segi apa, Bu? Dari segi nangis, mangga. Mungkin dari mau beribadah teh minta izin heula ka istri. Dari apa lagi? Dari adab, dari apa lagi? Dari bagaimana kalau dari ujung ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha, celaka orang yang membaca ayat ini tapi teu mikir. Jadi mendekati memahami hadis itu dari berbagai hal. Ada yang ibu tadi geuning Rasul mah rek tahajud wae minta izin ka istrina, mau lamun istri rek tahajud atuh izin ka suami, kan gitu. Dan memang itu ada dalil, karena la tasumul mar'ah wa jaujuha sahid illa antu dana. Seorang wanita tidak boleh saum sunat kalau suaminya ada di rumah tanpa izin suami. Jadi saum ibu kalau mau saum Senin Kamis minta izin, Pak besok saya mau saum hari Senin. Kata bapak, kata suaminya, jangan, kita mau makan bersama. Nggak boleh saum, harus ada izin suami. Dah suami oke minta izin ke Aisyah Rasul, itu dari sudut hukukut zaujiyah. Tapi kalau dari sudut tabki, nangis terus penerus Rasul, sehingga nurutan Rasul teh nangis gitu tiap tahajud. Ada juga ya. Tapi ada juga yang mengatakan pertanyaan Rasul itu celaka orang yang baca ayat ini tapi tidak mikir. Maka dikir seperti dalam tahajud menangis harus ditambah mikir. Jadi dikir ritual harus sosial. Ada juga. Mana Bu? Dari sudut mana aja? Hadis mah bisa dipahami dari berbagai aspek ya. Jadi nanti macam-macam. Jadi hadis ini menggambarkan momen ketika Rasulullah SAW dengan penuh adab
minta izin kepada Aisyah, kan Aisyah pasti ngizinkeun, tapi naon atuh berbisik, "Wahai sayangku, aku ingin beribadah ya." Kata istrinya, "Ya, mangga. Abdi teh seneng tidur berdampingan denganmu." Ai berdampingan, anakku berdampingan teh padeukeut wae terserah eta mah kabiasaan ibu jeung bapak. Ai berdampingan teh maknya. Tapi kata Aisyah itu, saya mencintai kebersamaan, tapi lebih mencintai lagi bisa memberikan izin apa yang engkau inginkan. Jadi dari berbagai sudut, ya, dari berbagai sudut. Makanya saya itu, Bu, kalau mengkaji hadis itu metodologinya dengan tak 11 langkah. Kan sekarang mah saya lebih banyak ngajar hadis dan maklumna kuliahnya di ilmu hadis, baik S2 maupun S3 saya kuliah di ilmu hadis. Jadi kalau loba banyak ngabahas hadis ya kesenangan. Jadi kan berpengaruh itu, jadi kuliah teh berpengaruh kepada kebiasaan. Jadi hadis ini juga memperlihatkan keseimbangan antara cinta dunia dan cinta akhirat, di mana rumah tangga bukan sekedar tempat pemenuhan jasmani, juga pemenuhan ruhani, ya. Jadi Rasul menangis dalam sholat malamnya itu karena bersyukur atau karena sayang. Manusia tidak berpikir, bisa dua-duanya, ya. Kalau bersyukur abdan syakuro, kalau berpikir ya tadi karena ayat itu turun yang menakjubkan. Kemudian Rasulullah SAW juga mengkritik yang sahabat berlebihan dalam ibadah mahdoh. Abdullah bin Amr contohnya. Siapa Abdullah bin Amr bin As? Itu putranya Amru bin As. Terang Amr bin As? Ente, Amr bin As itu politikus yang pernah jadi panglima perang zaman Umar bin Khattab, pernah jadi gubernur di Mesir, pernah jadi politikus ketika Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah berbeda paham, maka diadakan diadakan sidang. Maka Amr bin As itu utusan Muawiyah bin Abi Thalib, dan Abi Musa al-Asy'ari utusan Ali bin Abi Thalib. Karena Amr bin As politikus, maka Ali bin Abi Thalib itu mundurkan sebentar. Kemudian Amr bin As, kalau begitu Muawiyah jadi itu politikus Amr bin As. Tapi ini mah anaknya Abdullah. Beda sekali antara Abdullah putra Amr bin As dengan Amr bin As. Kalau Amr bin As mah politikus, kalau Abdullah mah tukang ibadah. Tukang ibadah, rajin pisan. Kan pernah dinikahkan oleh ayahnya Abdullah bin Amr itu kepada wanita cantik. Tapi eta istrina sering kaluli-luli, non kaluli-luli teh. Ya terbengkalai, tidak terpenuhi padahal istrinya cantik. Maka ayahnya itu melang, naon melang teh? Hariwang eta tak keneh. Khawatir itu istri gelis diantep gerak. Maka seorang ayah yang politikus menghadap kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ya pun anak teh kunaon ibadahna banget teuing. Eta istri nu geulis diantep geura. Diangurkeun." Nah, maka Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Amr. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr, alam ukhbar annaka tasumun nahar." Tidakkah aku mendapat berita
innaka tasumun nahar, engkau saum tiap hari, wa taqumal lail, dan bangun malam. Fakultu, kata Abdullah bin Amr, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Jadi Abdullah bin Amr bin As saum tiap hari, bangun malam tiap malam, sehingga karena malamnya lebih lama daripada ibadahnya lebih lama dari tidur, sehingga istrinya teka tiduran mungkin. Teka tiduran. Oh, teka toyol-toyol acan katanya. Saking ibadahnya. Bahkan di dalam hadis lain diriwayatkan Abdullah bin Amr bin As itu saminggu namakeun Quran. Bala ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tab'al." Jangan kau kerjakan seperti itu. Jangan tidur semalam. Jangan tidur semalam. Jangan tahajud semalam suntuk. Jangan saum tiap hari. Jangan baca Quran saminggu satamatan, kata Rasul itu. Terlalu banyak. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasul, sum wa abtir. Kamu saumlah wa abtir, tapi harus buka. Wakum, dan bangunlah malam. Wanam, tapi harus tidur. Kenapa? Fa inna li jasadika alaika haqqan. Karena jasad atasmu punya hak. Wa inna li ainika alaika haqqan. Mata punya hak. Lamun tidur, lamun tahajud wae semalam suntuk kan mata cari nul. Naon cari nul teh? Ya. Bengkak meureun barareuh. Jasad lamun tahajud setiap malam kan jasadnya geripuh. Nyareri tuur cenah ibu-ibu. Geus ageng, geus sepuh cenah nyareri tuur. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Istri juga punya hak bagimu. Jangan ditinggalkan karena tahajud. Wa inna li zaurika 'alaika haqqan, dan tamu juga punya hak untuk kamu santuni. Bahkan dalam kisah Salman Al-Farisi, ketika bertamu maka pribuminya tidak mau makan. Kenapa? Karena saum. Maka Salman, kalau begitu saya juga tidak akan makan. Tapi kan konsultasi kepada Rasul, justru kalau menghormati tamu, saum lagi bisa batal gitu. Nah itu moderasi dalam beribadah itu, karena tamu juga. Wa inna bihasbika, kamu cukup saja antasuma kulla syahr salasata ayam. Sebulan 3 hari sajalah kamu cukup. Kenapa? Karena kebaikan itu 10 kali lipat. Fa inna laka bikulli hasanah asyru amsalihah, 10 kali lipat. Fa inna dalika siyamud dahr, seakan-akan semalaman setahunan. Tapi pasadatu, aku ingin nambah, pasudida alaya, ditambah lagi. Qultu ya Rasulullah inni ajidu kuah, aku mempunyai kekuatan. Maka kata Rasul, saum, kalau kamu benar-benar kuat, saumlah sehari, bukalah sehari. Seperti Nabi Daud. Fala tajid alaihi qultu wa makana siyamun Nabi sallallahu alaihi wasallam Daud qala nisfud dahri fakana Abdullah yaqul ba'dama kabiri makabiro ya laitani kubiltu rahmatan li Nabi. Jadi diizinkanlah Abdullah bin Amr bin As itu saum paling banyak, yaitu sehari saum, sehari tidak, sehari buka. Terus tahajud, tapi tidak boleh menghilangkan tidur. Kemudian baca Quran hanya diizinkan oleh Rasul seminggu paling banyak. Pertama kali Rasul mengizinkannya sebulan satamatan.
Tapi kata Rasul karena mau nambah ditambah lagi 20, akhirnya seminggu paling cepat karena harus tadabbur. Nah, saum itu di dalam lain ada juga Senin dan Kamis pilihan keduanya. Tapi kata Abdullah bin Amr, ba'da kabiro, setelah dewasa, setelah usia tua, ya laitani qabil tu rukhsatan Nabi, ya Rasulullah, ya Allah, kenapa saya teh tidak mengambil suruh sokwe dari Nabi baheula teh padahalnya abdi teh turut teh ka Nabi, yaitu saum 3 hari sebulan, kemudian tahajudnya tidak mengurangi tidur. Berapa sih tidak mengurangi tidur teh? Tinggal taros ka dokter. Ibu tidur selama 24 jam berapa? 8 jam. Sok tidur siang? Sok tidur siang dipotong 1 jam tidur siang, jadi tinggal 7. Tinggal 7 hari maghrib jam 6 subuhnya jam 4.40. Berarti 10 jam malam tehnya 10 jam 50 setengah 10 jam setengah, berarti dia dikurangi tidur 7, jadi 3 jam, maka berarti 3 jam. Dan di dalam Al-Quran juga dikatakan mau nisfahu, mau tengah malam, sulusahu, sepertiga malam, atau sulusahu 2/3, awinkus atau lebih, auzid atau nambah, tapi itulah tidur Bu. Jadi lamun 8 jam dikurangi tidur siang dipotong gitu tak, malamnya dikurangi jangan lebih, karena li jasadika haqqan. Dan kata Rasul juga di dalam hadis lain, paling seneng tahajud Nabi Daud, yaitu setelah tahajudnya nunutan deui. Jadi 2/3 nunutan lagi terus sholat. Tapi ditegaskan dalam Quran, mau tengah malam, mau 2/3. Kalau tengah malam jam berapa? Jam 12 mah eta mah tengah malam WIB. Tapi tengah malam mah Bandung tadi 10 jam setengah. Semalam teh dibagi 2, jadi 5,2 jam setengah, 5 jam seperempat, 5 jam seperempat plus jam genep, jam 11. Jadi di Bandung mah jam 11 teh sudah tengah malam. Jadi mau tengah malam jam 11, mau winkus kurang sebelum jam 11, mau jib lebih, mau deket subuh mangga eta mah. Nu penting mah sare oge kabagian. Itu moderasi. Harus tidur dulu, mangga bade tidur dulu seperti Umar bin Khattab, atau tidak tidur dulu seperti Abu Bakar. Rasul bertanya kepada Abu Bakar, mata tutir, kapan ya Abu Bakar engkau tidur, engkau witir? Qoblal niam, sebelum aku tidur, witir dulu. Ya, jadi sebelum tidur witir dulu, tahajud dulu, tahajud plus witir. Kemudian kepada Umar, nanti saya mah bangun malam. Jadi dan oleh Rasul dikatakan kepada Abu Bakar, engkau orang hati-hati. Dan kepada Umar kata Rasul, engkau orang yang kuat pendirian. Jadi artinya mangga bade tidur heula, bade tahajud heula, bade witir, bade yakwat. Witir jeung tahajud teh masih eta takene sebenarnya mah. Tapi itu mungkin bukan bahasannya di situ. Jadi itu mah bebas bade mana wae. Hanya yang ingin ditekankan ibu-ibu, Rasul itu tidak senang tidur sebelum sholat isya. Jadi ulah dihijikeun isya jeung tahajud. Jadi dipaksakan dulu sebelum sholat isya mah jangan tidur. Setelah sholat isya saja tidurnya. Mangga bade bangun mah bade sabaraha wae. Dan di dalam hadis ini
Itu bisa 7 macam yang harus kita kaji. Nah, ini hadis ini yang sedang saya susun. Jadi di dalam hadis ini ada keharusan moderasi, ada qiyamul lail, tadi ada saum tatawu, ada tanggung jawab diri menjaga kesehatan karena tadi ain ya. Kemudian ada hak dan tanggung jawab suami istri, ada tanggung jawab terhadap tamu, ada juga tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi membahas hadis itu bisa 200 halaman itu. Ini kan 7 langkah dan sekarang sedang disusun. Karena sudah jam 3 kurang beberapa detik, jadi sudah dianggap cukup karena memang tamat tuh. Udah geus ngepas itu dihitung kita dige. Jadi kita akhiri saja dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.